Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, menyapa para Tribuners dalam acara Lentera Subuh. Kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat menjadi kewajiban bagi seluruh umat muslim, apalagi menunaikan zakat fitrah yang merupakan amalan wajib setelah berpuasa dan sebelum hari raya Idul Fitri. Dari Ibnu Amar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan untuk zakat fitrah sebanyak 1 syak kurma atau 1 syak gandum, baik itu kepada budak, orang merdeka, orang laki-laki, orang perempuan, anak kecil, serta orang dewasa di kalangan muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat tersebut untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk mengerjakan syarat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan salat Idul Fitri. Jika waktu penyerahan melewati batas ini, maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat, melainkan hanya sedekah biasa. Orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu: pertama, beragama Islam; yang kedua, memiliki harta yang lebih dari diri sendiri; dan orang-orang yang ditanggung untuk 1 hari siang di bulan puasa dan malam hari raya. Masih hidup sampai akhir Ramadan dan awal salat. Untuk bayi yang baru lahir pada malam tanggal 1 Syawal tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sebagai mustahid, orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ini dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Di surat tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang fakir, orang miskin, pengurus zakat atau amil zakat, mu'allaf, budak, orang-orang yang tengah terlilit utang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh di mana perjalanannya ini bukanlah perjalanan maksiat. Cara membayar zakat fitrah cukup langsung datang menemui orang-orang yang berhak menerimanya atau dengan membayar melalui amil zakat. Biasanya di masjid-masjid disediakan amil zakat untuk menerima zakat, khususnya zakat fitrah saat masa akhir bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Tetapi harus diketahui bahwa ada 2 golongan yang tidak diperbolehkan menerima zakat, yaitu anak cucu atau keluarga Nabi Muhammad SAW, serta keluarga yang berzakat seperti kakek, bapak, istri, anak, cucu, dan lain-lain sebagainya. Marilah berzakat untuk menyempurnakan amal ibadah wajib kita di bulan suci Ramadan. Dengan zakat, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat bagi para Tribuners. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penutup dari amalan-amalan di bulan suci Ramadan, pada episode yang lalu kita membahas tentang zakat. Maka keluar dari bulan Ramadan masuk bulan Syawal, maka ada ibadah yang kita lakukan yang disebut dengan sholat Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri artinya suci, kembali suci. Karena memang janji Rasulullah SAW bahwa man shoma Ramadhan, siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, iman dan wahtisaban, dalam keadaan iman dan penuh dengan muhasabah,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kalau dosa-dosa yang dilakukan itu diampuni oleh Allah, maka tentunya kita orang yang tidak berdosa. Kalau tidak berdosa, berarti kembali kepada fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Salat Idul Fitri merupakan sunnah muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Yaitu salat yang sangat dianjurkan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Jadi disebut dengan sunnah muakkadah. Sunnah itu amalan yang diharuskan, muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, sebagaimana melihat kebiasaan kaum muslim pada saat itu, ya masih mengadopsi dari perayaan orang-orang Persia. Maka Rasulullah mengatakan, Allah telah mengganti hari-hari yang engkau senangi dengan 2 hari raya. Yang mana hari raya tersebut? Yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Nah, ada amalan dalam syariat. Amalan tersebut boleh dilakukan dengan sendiri, yaitu amalan sunnah, sholat sunnah yang boleh dilakukan dengan sendiri. Seperti sholat duha, seperti sholat witir, boleh dilakukan sendiri. Sholat tarawih boleh dilakukan sendiri. Nah, ada sholat yang semestinya dilakukan dengan berjamaah. Di antaranya adalah ya salat tahajud dan juga salat Idul Fitri. Itu dianjurkan dilakukan dengan berjamaah. Adapun orang yang tidak sempat melakukan dengan berjamaah, maka pilihan yang pertama, bisa saja berjamaahnya itu bukan bersama dengan jamaah yang lain di lapangan karena ada faktor lain, seperti ketika musim virus corona, itu setiap rumah itu melakukan salat Idul Fitri. Hanya saja ketika dilakukan dengan berjamaah, maka dianjurkan untuk ada khutbahnya. Maka khutbah Id itu dilaksanakan setelah pelaksanaan salat. Berbeda dengan ibadah Jumat. Kalau ibadah Jumat, khutbah dulu kemudian salat. Kalau Idul Fitri, maka selesaikan dulu salat, kemudian melaksanakan khutbah yang dikenal dengan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Bagaimana ketika dia melakukan sendiri? Sah tidak? Sunnah, kalaupun dilakukan dengan sendiri, itu tidak menjadi masalah. Ikuti syariatnya, bahwa rakaat pertama itu 8, 1 takbiratul ihram, ya, kemudian yang 7-nya adalah takbir untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada rakaat kedua itu 5 takbir dan tidak dihitung takbir intiqal, yaitu takbir berpindah dari sujud bangkit untuk menyempurnakan rakaat kedua. Jadi kalau dihitung dengan takbiratul ihram dan juga takbir intiqali, maka pada rakaat pertama yaitu 7 plus 1 dan pada rakaat kedua 5 plus 1. Kalau dilakukan dengan sendiri maka sah-sah saja kata ulama. Hanya saja ketika dilakukan dengan sendiri maka tidak disyariatkan untuk ada khutbah Idul Fitri. Nah, bagaimana salat Idul Fitri khusus untuk wanita? Nah, khusus untuk Idul Fitri Rasulullah SAW itu memerintahkan, jangankan orang yang tua, gadis pun itu diperintahkan oleh Rasul untuk keluar lapangan. Jangankan gadis, wanita yang haid itu juga dianjurkan untuk keluar lapangan. Hanya saja yang haid tentunya tidak dianjurkan untuk mendekati tempat sholat.
atau sekaligus melaksanakan sholat itu dilarang. Tapi ketika dia keluar untuk bergembira pada hari raya Idul Fitri, maka itu dianjurkan untuk memperlihatkan syiar bahwa inilah kebersamaan, kekompakan, silaturahim, ukhuwah yang terjadi pada hari Idul Fitri. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk keluar, baik itu perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua, selama tidak ada uzur, itu dianjurkan untuk berkumpul di lapangan. Nah, hanya saja ketika pelaksanaannya itu di lapangan, maka tidak ada tahiyatul masjid. Ada beberapa saya lihat ketika sholat Idul Fitri itu di lapangan, itu masih sempat dilakukan sholat tahiyatul masjid. Untuk di lapangan itu tidak ada tahiyatul masjid. Bahkan ketika sholat berjamaah, ya, yang menjadi patokannya itu adalah imamnya. Kalau imamnya menjadi patokan, berarti larangan untuk berjalan di depan orang yang sholat, ya itu berlaku bagi imam, tapi tidak berlaku bagi makmum. Karena pada zaman Rasulullah SAW, ketika terjadi pelaksanaan Idul Fitri di lapangan, itu banyak sahabat yang berjalan di depan saf para sahabat dengan menarik untanya. Dan itu ternyata tidak dianggap larangan Rasulullah bahwa orang yang berjalan di depan orang yang sholat itu akan mendapatkan sisaan selama 40 tahun. Berdiri selama 40 tahun. Ini tidak termasuk. Kenapa? Kecuali kalau dilakukan dengan sendiri-sendiri. Jadi kalau ada sholat sunnah dilakukan sendiri-sendiri, maka tidak boleh lewat di depannya. Tapi kalau dilakukan dengan berjamaah, maka boleh saja orang yang lewat karena ada kepentingan untuk berwudu dan sebagainya atau melintasi, itu tidak menjadi masalah. Karena pada zaman Rasulullah SAW, pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan yang mana diikuti oleh para sahabat, dan ada sahabat yang melintasi saf-saf tersebut dengan menggunakan untanya. Dan artinya dia menarik untanya. Maka itu tidak dianggap bahwa dia termasuk larangan Rasulullah tersebut. Nah, kemudian pada pelaksanaan sholat Idul Fitri, selain juga kita melihat ada saf laki-laki, kemudian juga saf perempuan di samping saf laki-laki. Nah, muncul pertanyaan, bukan kata Rasul mengatakan afdalus saffi, saf yang paling utama adalah as-saffil awal, itu saf yang paling pertama, kemudian yang kedua, ketiga dan sebagainya. Tapi saf yang paling terbaik untuk perempuan adalah saf yang paling terakhir. Itu kebalikan dari safnya laki-laki. Nah, bagaimana ketika sholat Idul Fitri? Itu biasa berdampingan antara laki-laki dengan perempuan karena keterbatasan saf. Apakah sah apa tidak? Maka jawabannya adalah tetap sah pelaksanaan. Karena itu berdampingan saf dengan perempuan itu tidak masuk dalam yang membatalkan ibadah sholat. Maka sah-sah saja. Hanya saja tentunya tetap dihindari supaya tidak terjadi fitnah ya dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri tersebut. Nah, kemudian muncul pertanyaan, ya berapa banyak takbir? Ya, saya sudah jelaskan, berapa banyak takbir yang pelaksanaan Idul Fitri atau Idul Adha itu terdiri dari 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu dianjurkan untuk mengangkat atau membaca takbir sebanyak 7 kali di luar daripada takbiratul ihram. Setiap takbir kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Nah, kemudian surah apa yang paling utama kita baca? Surah yang paling utama kata Rasulullah SAW, biasa dia membaca surah Qaf. Di riwayat yang lain, Rasulullah itu sangat senang untuk membaca di rakaat pertama surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian surah yang kedua yaitu surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithu Ghashiyah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, tentunya orang yang melakukan sholat Idul Fitri bukan orang yang beraid malabidha jadidah, orang yang memakai baju baru. Akan tetapi yang harus
baru suci itu adalah jiwa kita. Makanya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ramadan diturunkan Al-Qadar lebih baik dari 83 tahun. Apa yang ingin dicapai? Yaitu terjadi kedamaian, keharmonisan dalam bertetangga, dalam dunia pekerjaan, berbangsa, dan juga bernegara. Oleh sebab itu, meskipun dalam ibadah yang dianjurkan adalah khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, kata Allah. Setiap hendak untuk mendatangi rumah ibadah, untuk melaksanakan ibadah, khudhu zinatakum. Zina itu adalah pakaian yang paling terbaik, bukan pakaian yang paling termahal. Jadi meskipun yang kita dapatkan diskon 50 plus 20, tapi itu didapatkan dengan uang yang halal, kemudian tidak bermegah-megahan, dan itu bagian dari hiasan yang kita ingin tampakkan pada hari Lebaran, maka ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah pamer demi pamor. Dia pamer baju yang dia lakukan, maka boleh jadi kesalahannya bukan karena bajunya, akan tetapi karena muncul sifat kesombongan dalam dirinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan Idul Fitri dengan jiwa yang suci, kayomi wuladatu ummu, seperti bayi yang keluar dalam keadaan suci dari perut sang ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.